Buat jamaah tadi kita sudah sama-sama tahu dari Ustadz Maulana guru kita ya, berbicara masalah tentang sholat yang khusyuk yang pertama itu apa sih yang harus kita lakukan ya, ternyata menghayati dari bacaan Al-Quran supaya kita nggak terganggu dengan gangguan syaitan. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, yang berikutnya ke yang kedua apa nih? Hal kedua yang harus kita jaga agar tidak terganggu dan dapat khusyuk ketika sholat. Kita minta penjelasannya dari guru kita juga Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam, calon pengantin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Pengantinnya Jumat depan tanggal 12. Oh ya Allah ya Rabbi. Habib Muhammad dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mas Fadli dan seluruh alim ulama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Surah Al-Baqarah di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Benar-benar menjaga yang namanya waktu-waktu salat, benar-benar menjaga yang namanya salatil wusta, wabil khusus salatil wusta yakni salat asar ya waqumu lillahi qanitin. Dan ternyata dari ayat ini kita mengambil yang kedua supaya salat kita terhilang daripada gangguan-gangguan dan terasa lebih khusyuk. Kalau yang pertama memahami makna bacaan Al-Quran, memahami makna bacaan salat, maka yang kedua salatlah di awal waktu agar tidak terburu-buru dan merasakan ketenangan di dalam salat. Khusyuk itu kan tenang, khusyuk itu rileks. Bagaimana orang rileks kalau terburu-buru? Maka Allah katakan hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Maka saking pentingnya yang namanya menjaga waktu salat ini, di awal-awal waktu salat ini untuk segera melaksanakan salat, bukan terburu-buru tapi segera melaksanakan salat, maka banyak sekali kita tahu bahwa salat sunnah rawatib. Kita tahu bahwasanya ada salat sunnah qabliyah. Kita tahu bahwasanya ada jarak antara azan dan iqamat. Satu-satunya azan dan iqamat yang diperpanjang waktunya itu adalah waktu subuh. Kenapa alasannya? Waktu subuh itu diperpanjang dari azan dan iqamat karena masih ada saudara-saudara kita yang terbangunkan oleh suara azan. Maka kita memperlambat qomatnya supaya apa? Satu, memberikan orang yang terbangun karena adzan. Karena tidak semua orang bangun sebelum adzan. Ada juga orang yang terbangun itu adzan subuh dah. Jadi memberikan kesempatan. Yang kedua, memberikan kesempatan orang untuk salat sunnah qabliyah. Baru dilaksanakan iqamat, itu salat subuh. Tapi salat yang lainnya seperti salat asar yang benar-benar di sana banyak sekali terkait dengan hadis salat di awal waktu. Maka dikatakan waktu jaraknya antara masuk waktu salat dan melaksanakan salat berjamaah itu supaya perhitungannya adalah bagaimana orang sudah siap untuk melaksanakan salat atau salat sunnah qabliyah 4 rakaat. Siapa yang salat sunnah qabliyah 4 rakaat sebelum salat asar maka dia rahimallah. Maka mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yang disebutkan supaya terhilang daripada gangguan dan ketidakkhusyuan adalah salat di awal waktu. Namun keutamaan-keutamaan yang disebutkan nanti tidak mengurangi keutamaan mungkin ada orang-orang di tengah kesibukannya. Ada yang sholat di tengah waktu, ada yang sholat mungkin di akhir waktu, sah enggak? Tetap sah, namun tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang sholat di awal waktu. Karena baginda Nabi SAW pernah ditanyakan, amal apa yang paling baik, amalan yang terbaik, amalan yang terbaik. Salah satu amalan yang terbaik adalah sholat di awal waktu. Karena orang-orang pun ditegur di dalam Al-Quran disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya demi waktu manusia itu kerugian kecuali orang-orang yang menjaga waktu tersebut. Maka amalan yang utama adalah sholat di awal waktu dan sholat di awal waktu menambah ketenangan di dalam ibadah kita. Masya Allah. Tapi itu benar banget ya. Jadi yang kedua ini amalannya harus kita lakukan ini adalah sholat di awal waktu. Di awal waktu. Biar enggak tergesa-gesa. Betul. Kalau di akhir ya Allah kalau kelamaan ntar udah keburu sholat yang berikutnya masuk. Jadi akhirnya enggak konsen.